sekarang kita akan bekerja dengan pecahan lagi ya. Misalkan kita punya bujur sangkar seperti ini. Ya. Kita tahu sebelumnya bahwa kalau yang seperti ini maka kita katakan bahwa ini nilai ini yang pecahan ini dilambangkan sebagai setengah. Ya, jadi dilambangkan sebagai setengah, yaitu satu bagian yang diarsir dari dua bagian ya keseluruhannya. Jadi ada dua bagian, yang satu bagian tidak diarsir, satu bagian yang diarsir. Jadi 1/2. Nah, sekarang kita coba misalkan kita bagi lagi, ini kita potong ini kue ini jadi seperti itu. Maka sekarang ada berapa potongan yang diarsir? Itu ada 2 ya, ada 2 yang diarsir sekarang ya, 1, 2 ya. Nah, kemudian ada berapa semuanya? Ada 4 ya, ada 4. Jadi ada 4 potongan. Jadi ini kita lihat bahwa sebetulnya yang diarsir ini dapat kita lihat juga sebagai 2/4. Nah, ini yang kita katakan sebagai dua pecahan yang senilai ya. Jadi ini kita lihat ini 1/2 itu sama dengan 2/4. Coba kita kerjakan lagi, misalkan dengan cara yang berbeda ya. Misalkan kita punya seperti itu lagi. Ini ya, kita lihat. Ini misalnya, ini tetap ini nilainya setengah ya. Jadi ini sama ya, 1/2. Nah, sekarang misalnya saya potongnya tidak seperti ini, tapi saya potongnya katakanlah seperti ini. Saya bagi ini dengan 3 bagian yang sama besar ya. Ini 3 bagian sama besar. Ini sama besar ya. Nah, sekarang ada berapa bagian yang diarsir kalau begitu? 1, 2, 3. Jadi yang diarsir ada 3 bagian. Sedangkan yang diarsir maupun yang tidak diarsir sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Dan ini kita lihat sebetulnya bagiannya sama saja. Kalau Anda diberi satu yang utuh seperti ini dengan Anda diberikan 3 potongan seperti ini, kan sama saja ya kuenya sebenarnya. Jadi ini senilai. Kita katakan 2 pecahan ini dan pecahan ini senilai. 2 pecahan ini dan ini senilai ya. Nah, sekarang bagaimana dapat 2 ini? Bagaimana 2 dapat 4 ini? Jadi ini sebetulnya dapatnya ke sana kita kalikan 2. Yang di sini kita kalikan juga dengan 2. Jadi di sini yang harus diingat, mengalikan yang di sini, yang di atas ini kita kalikan dengan yang di bawah ini harus dikalikan dengan yang sama. Ini juga bagaimana dapat ini? 3. Itu kita kalikan dengan 3. Yang di bawah ini kita dapat 6, itu dengan kita kalikan 3. Jadi kita kalikan yang bilangan atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba dengan kasus yang berbeda. Misalkan kita punya gambar seperti ini, ya. Misalkan kita punya ini sama lagi, kita katakan ini setengah, ya. Kita tahu ini setengah, jadi setengah. Baik. Sekarang kita bagi ini menjadi 4 bagian ya. Jadi caranya kita bagi ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, dalam hal ini ada berapa bagian yang diarsir kalau begitu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi ada 4 bagian yang diarsir. Dari keseluruhannya ada 8
Jadi dalam hal ini juga senilai sebetulnya. Nah, ini dapatnya dari menjadi 4 ini dikalikan 4, yang di sini dikalikan 4 juga. Jadi kalau kita punya pecahan, asalkan yang di atas dikalikan bilangan yang sama dan bawah dikalikan bilangan yang sama, maka pecahan itu tetap senilai. Itu penggunaannya ya. Jadi kita berikan contohnya sekarang. Misalnya sekarang saya punya 2/3 ya, maka ini kita kalikan ya, kita kalikan misalnya dengan angka 5 ya, kita kalikan dengan 5. Ini kita kalikan juga dengan 5 yang bawah ya, kali 5, maka hasilnya yang atas ini adalah 10. Kita kalikan yang bawah, ini kita dapatkan 10/15. Jadi pecahan 2/3 dengan pecahan 10/15 itu kita sebut senilai. Ini pelajaran tentang pecahan yang senilai.